yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Dainuri bin Abdul Majid. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan segenap para orang tua kami, para ayahanda dan para ibunda, wabil khusus para asati dan asatijah, dan juga Bapak RT, Bapak RW ataupun pejabat setempat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula segenap adik-adik sekalian, tim hadrah, remaja putra dan remaja putri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang Allah berikan kepada kita di malam ini. Allah muliakan kita punya kampung, kita punya tempat tinggal untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Untayan kalimat indah kita sampaikan teruntuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan Allah hadirkan kita dalam peringatan Maulid ini, siapapun yang hadir, kita hadirkan keluarga kita, saudara-saudari kita, orang yang kita kenal, yang kita cinta, yang mencintai dan membenci kita. Apabila dalam keadaan sakit, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang datangnya, yang pada sedih, pulang biar pada bahagia. Rezekinya dikit, pada banyak. Allah anugerahkan anak-anak keturunan kita saleh dan saleha. Dan yang udah pada meninggal dunia, Allah jadikan kuburnya teman-teman surganya Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah wafatin kita dalam keadaan husnul khatimah, mudah-mudahan yang hadir yang belum punya jodoh, Allah berikan jodoh yang saleh dan saleha. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir saat ini bisa hadir di depan Ka'bah Al-Mukarramah. Kita bisa ziarah ke Mekah dan ke Madinah, dan bisa ziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Sudah pada makan apa belum? Belum. Panitia ada makannya nggak nanti? Ada. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita semuanya memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memperingati maulid, di maulid ini ada keberkahan. Di maulid ini ada anugerah yang sangat besar yang diberikan Allah buat orang yang baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di maulid ini berapa banyak orang yang hadir bawa dosa, pulang dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak di peringatan maulid seperti ini anak yang durhaka sama orang tua pulang jadi anak yang berbakti sama orang tua. Sehingga ketika Allah mengizinkan kampung kita diadakan maulid, berarti kampung ini mali'an bil barokah, penuh dengan keberkahan ya mas kalian. Dan kalau kita bicara tentang maulid, tentunya kita bicara dengan sosoknya Nabi Muhammad SAW. Karena wa mar arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi ini tidak diutus kecuali bawa rahmat bagi kita semuanya. Dan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dan sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak kalian semuanya. Sehingga dengan adanya maulid ini, panitia, semua guru-guru kita berharap yang ada di pikiran kita, yang ada di hati kita adalah Nabi Muhammad SAW. Orang kalau udah ada Nabi Muhammad di dalam hatinya, di dalam hidupnya, maka hidupnya pasti diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Dan salah satunya yang paling indah kalau dalam peringatan Maulid adalah kita mengetahui tentang bagaimana syama'il, yaitu bagaimana bentuknya Rasulullah,
bagaimana sifat-sifatnya Nabi dan bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ada tuh di dalam kitab Maulid namanya Dia Ulami, karangan Syekhuna Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Syekh Abu Bakar bin Salim. Ada di pasal yang ketiga, itu ada di mana dikatakan seperti ini, wa karlir jikra wasfi Muhammadin kaima tuziha anil qulubi rana. Beliau bilang apa ibu? Billahi, demi Allah, karlir, ulang-ulangin jikra wasfi Muhammadin, menyebut bagaimana Nabi Muhammad, bagaimana Rasulullah wajahnya, bagaimana Rasulullah cara bicaranya, bagaimana Rasulullah ketika makan, bagaimana Rasulullah ketika minum, jamaah sekalian. Atau kita berbicara tentang bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Itu kalau kita bicarakan itu semua, kaima tuziha anil qulubi rana. Hati kita sesungguhnya kalau sering menyebut nama Nabi Muhammad, hati kita kalau sering jamaskan lisan kita menyebut tutur kata dengan sifat, dengan akhlaknya Nabi Muhammad, maka apa kata beliau? Hati kita nih bakal dibersihin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadar, kita manusia biasa, kadang-kadang punya hati ini kotor, benci sama orang. Kita kadang-kadang nih sebel sama orang ibu. Kadang-kadang nih kita ada prasangka buruk dengan orang lain ibu. Nah, bagaimana caranya ngilangin kotoran hati? Caranya jamaah sekalian, untuk hilangin kotoran hati itu adalah kita membaca atau menyebut nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya, bagaimana wajahnya Rasulullah. Pernah ibu satu ketika ada seorang sahabat namanya Bapak Sayyidina Jabir bin Samurah. Sayyidina Jabir bin Samurah pada saat itu, Bapak Ibu, beliau itu sedang berada di majlisnya Nabi Muhammad SAW. Ada Rasulullah di depannya. Lalu pada saat itu pas banget malamnya, malam bulan purnama. Saya mau tanya jamaah semuanya, kemarin di tanggal 7 Oktober Selasa malam Rebo pada ngeliat bulan nggak semalam? Yang tanggal 7 Selasa malam Rebo ngeliat nggak malam itu? Bagaimana bulannya? Indah nggak? Indah, cahayanya besar, bulannya jamaah sekalian. Di Selasa malam Rebo. Kalau malam Kamisnya agak mendung jamaah sekalian. Itu suatu ketika Sayyidina Jabir bin Samurah lagi ngeliat bulan purnama. Kemudian jamaah sekalian dipandang lagi wajahnya Rasulullah. Apa kata Sayyidina Jabir bin Samurah? Demi Allah, seindah-indahnya bulan purnama tidak apa-apanya dibandingkan dengan keindahan wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, nih kita nih ibu, bapak, adik-adik semuanya, selama hidup ini kita udah makan makanan apa aja yang enak. Bahkan kalau ada makanan yang enak nih ibu, kita buru-buru beli, pengen nyobain masakan tersebut. Terus kalau ada tempat-tempat yang enak misalnya, ada tempat-tempat yang indah, buru-buru kita, macet juga kadang-kadang kita datengin. Kenapa? Pengen tahu tempat yang enak bagaimana. Sekarang, apakah kita nggak rindu punya mata ini untuk memandang wajahnya Rasulullah? Apakah kita nggak kangen punya mata untuk memandang keindahan wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau saya tanya semuanya, pengen nggak ngeliat Rasulullah? Pengen. Rindu nggak sama Nabi? Rindu. Mudah-mudahan nanti pulang dari majlis maulid ini, kalau tidur tidaklah memejamkan mata kecuali kita melihat wajah indahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, terlebih-lebih jamaah sekalian, pernah ibu satu ketika Sayyidatina Aisyah sedang menjahit. Ketika menjahit jarumnya jatuh, lampunya mati. Saat itu beliau mencari-cari itu jarumnya nggak ketemu. Nah, ketika beliau sedang mencari jarumnya, tiba-tiba kamarnya Sayyidatina Aisyah yang tadinya gelap, nggak ada cahaya lampunya karena mati itu lampunya. Pada saat itu tiba-tiba cahaya terang banget masuk ke kamarnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhirnya apa? Beliau bilang pada saat itu, ini dari mana cahayanya? Kan lampunya mati. Bahkan beliau tuh bisa ngambil jarum itu dengan begitu mudahnya. Dan beliau melihat dari balik pintu, ternyata subhanallah, Nabi sedang berada di pintu, sedang berdiri. Ternyata cahaya yang terang yang masuk ke kamar Sayyidatina Aisyah yang dalam keadaan gelap, cahaya itu berasal dari wajahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayang nggak ibu, bapak, kalau kamar gelap tiba-tiba orang masuk, kamarnya lebih terang daripada cahaya lampu.
Apa kata Sayyidatina Aisyah? Ma ajmala wajhaka ya Rasulullah. Sungguh indahnya wajahmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, Sayyidatina Aisyah lagi girang-girang melihat Nabi ini Bapak Ibu. Tiba-tiba kata Rasulullah, wailul man lam yarani ya Aisyah. Celaka orang yang enggak memandang wajahku nanti ya Sayyidatina Aisyah di hari kiamat atau di yaumil akhir. Oh, Sayyidatina Aisyah lihat deh. Beliau lagi girang banget mandang keindahan wajahnya Rasulullah. Kayak kita nih, kalau mandang wajahnya orang yang enak dipandang kan senang tuh kita mandangnya ya. Kita mandang kalau ada orang yang Masya Allah kayaknya mandangnya sejuk, kita senang. Tiba-tiba kata Sayyidatina Aisyah pada saat itu dijawab sama Rasulullah, celaka orang yang nggak bisa mandang wajahku nanti di hari kiamat. Langsung gemeter Sayyidatina Aisyah. Ketika gemeter beliau tanya sama Rasulullah, manil ladzi lam yaraka ya Rasulullah. Siapa orang yang gak bisa mandang wahai Nabi Muhammad? Kata Rasulullah, ya Sayyidah Aisyah, orang yang gak bisa memandang wajahku nanti di hari kiamat, di yaumil akhir, adalah al-bakhilu man dzukirtu indahu summa lam yusalli alayya. Orang yang gak memandang wajahnya Rasulullah, ditandai nih Bapak Ibu, siapakah mereka? Orang yang pelit. Orang yang pelit kalau disebut nama Nabi Muhammad dia nggak baca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya buat para jamaah semuanya, kalau ada yang menyebut nama Nabi Muhammad, ada yang baca salawat, maka kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau baca Sallallahu ala Muhammad. Biar apa? Biar kita nanti bisa mandang wajah indahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Nabi itu bukan indah wajahnya saja, tapi Rasulullah indah juga dari segi akhlak dan budi pekertinya. Pernah satu ketika Nabi itu punya kucing namanya Muza. Kucingnya Rasulullah namanya Muza, jamaah sekalian. Muza itu kucing kesayangannya Rasulullah. Jadi Nabi punya unta, untanya namanya Qaswa, kucingnya namanya Muza. Satu ketika nih ibu, bapak, Rasulullah ngebuka jubahnya. Ini yang saya pakai, yang luaran namanya jubah, yang daleman namanya gamis. Yang putih ini jamaskan dulu, yang putih ini gamis yang bagian dalamnya. Itu Nabi ketika buka jubahnya ditaruh di meja. Ketika ditaruh di meja, pas Nabi pengen make, ternyata Muza tidur tuh di atas jubahnya Rasulullah, paling ujungnya jamaah sekalian. Muzanya tidur, kucing tidur di atas jubahnya Nabi. Apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah Nabi ngebangunin Muza? Kucingnya, apakah Nabi ngambil sesuatu mukul kucingnya? Enggak. Yang Nabi lakukan, subhanallah, malah Nabi ngambil gunting, itu digunting bagian yang dimana Muza tidur, sehingga Muza itu nggak dibangunin sama Nabi Muhammad SAW. Itu akhlaknya sungguh sangat mulia jamaah sekalian. Kalau model kita, ibu naruh baju, naruh jilbab, atau bapak naruh kain, di atasnya ditidurin sama kucing, kira-kira kucingnya bapak ibu apain? Habis itu jamaah sekalian. Ya, setidaknya kalaupun kita nggak gunting pakaian kita, bangunin dengan kasih sayang dan dengan lembut, jangan disakitin kucing tersebut jamaah sekalian. Terus pernah juga bagaimana indahnya akhlaknya Rasulullah. Nih ibu, Nabi pernah satu ketika ibu dibagi setangkai anggur sama sahabat. Sahabat ngebagi anggur. Kayak kita nih kan kalau punya rezeki, punya apa kan pengen banget ngebagi guru tuh jamaah sekalian ya. Bahkan perlu diketahui Bapak Ibu, kalau pengen punya anak yang soleh dan soleha, kalau pengen punya anak yang berbudi akhlak yang mulia, biar perhatian sama guru. Kalau kita punya rezeki, bawain guru makanan. Kalau orang tua zaman dulu mah kan biasanya kita bahasa Betawi itu ngeramban. Kadang-kadang kalau misalnya punya rambutan, ngeraban rambutan. Punya pohon singkong di kebun, kalau metik singkong itu biasanya dipesen yang paling pertama bagi guru jamaah sekalian. Nih bawain buat guru ngaji. Nih rambutan babak baru metik, bawain guru ngaji. Kenapa jamaah sekalian? Kata Syekh Imam Al-Jurnuji, siapa orang yang perhatian kepada guru ngaji atau guru-guru yang mengajarkan ilmu agama kepada mereka, itu kalau perhatian, maka ketahuilah enggak anaknya, cucunya atau cicitnya di tiga ini salah satunya akan jadi anak yang soleh dan soleha jamaah sekalian. Makanya biar perhatian sama guru. Kalau masak opor ayam, bawain gurunya jamaah sekalian. Nah Nabi pernah dibawain setangkai anggur sama sahabat Nabi. Pada saat itu Nabi makan. Kata sahabat, enak-enak wahai sahabatku. Nah sahabat yang lain di hadapan Rasulullah tuh yang duduk bersama Nabi,
itu hatinya pada ngomongnya gini, ibu, bapak, tumben banget Nabi makan anggur nggak ngajak-ngajak kita. Contohnya gini dah, kalau misalnya Ustadz kita bagi anggur, di sampingnya ada jamaahnya, kira-kira kalau Ustadz yang nggak nanjain, itu di hati kita ngomong apa? Ustadz nggak nanjain sekali, padahal kan begitu ya. Ya kita tuh ngomong jamaah sekalian. Pas selesai dikasih ibu, kan kayak kita juga kalau ngasih makanan kita dimakan sama ustadz, sama guru, kita senang jamaah sekalian. Nabi makan tuh makanannya, selesai dimakan, sahabat yang ngasih itu senang karena anggurnya dimakan, akhirnya dia pulang. Nah pas selesai, sahabat Nabi penasaran, kenapa? Nabi tumben banget. Jamaah sekalian pada saat itu, di mana jamaah sekalian nggak nanjain, sahabatnya ditanjain. Nah pada saat itu akhirnya sahabat tanya, ya Rasulullah tumben banget nggak nanjain katanya. Akhirnya jamaah sekalian Nabi bilang, maafin, bukan nggak mau nanjain, melainkan tadi anggur yang saya makan itu asam banget rasanya. Saya takut kalau engkau makan nanti rasanya asam, akhirnya yang ngasih jadi malu dan kecewa. Makanya saya nggak mau buat orang lain menjadi malu jamaah sekalian. Ada nggak kita nih jamaah sekalian kalau istri masak misalnya walaupun asin kita bilang enak banget jamaah sekalian. Itu akhlaknya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu marilah semuanya dalam peringatan Maulid ini jamaah sekalian sama-sama semuanya kita perbaikin akhlak kita. Sebagai seorang istri jadilah istri yang soleha. Sebagai seorang suami jadilah suami yang terbaik terhadap istri dan anak kita semuanya. Dan begitu pula sebagai anak kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita. Ini kalian nanti baca Maulid, nanti ada ceramah dari guru kita jamaah sekalian. Dengarkan dengan baik, yang mudah-mudahan ceramah tersebut membawa keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam ini diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sehatin badan kita semuanya, dan yang mudah pada meninggal Allah jadikan kuburnya taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang hadir semuanya pada malam ini mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doain semua yang pada hadir rezekinya Allah banyakin, dan mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan dengan hadir peringatan Maulid ini bangsa kita pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita pulang tertidur kita bisa mimpi mandang wajah indahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina nabiyina Muhammadin sayyidil mursalin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Itu saja teman-teman sekalian. Mudah-mudahan pada barokah semuanya, dan guru kita juga sudah datang, nanti beliau yang banyak akan menyampaikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.